Untuk materi tentang ekonomi Islam yang akan kita bahas pertama kali ini adalah tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Prinsip dan praktik ekonomi Islam akan dibagi dalam 4 pembahasan, yaitu yang pertama adalah tentang konsep harta dalam Islam, yang kedua adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang ketiga adalah macam-macam transaksi dalam Islam, dan yang keempat adalah penerapan prinsip dalam ekonomi Islam. Sekalipun prinsip dan praktik ekonomi terbagi atas 4 pembahasan, namun saya akan membagi pembahasan tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam ini dalam 3 part atau 3 bagian. Bagian pertama akan kita bahas tentang konsep harta dalam Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sedangkan yang kedua adalah tentang macam-macam transaksi dalam Islam, dan yang ketiga adalah penerapan prinsip dalam ekonomi Islam. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, bicara tentang konsep pengelolaan harta dalam Islam. Pengelolaan harta dalam Islam disebut juga dengan muamalah. Muamalah dapat dimaknai sebagai hubungan antar sesama manusia yang dalam bahasa Quran dikenal dengan istilah hablum minan nas. Muamalah tidak hanya membahas tentang hubungan antar sesama manusia, tetapi juga tentang hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya. Dalam konsep hukum ilmu fikih, kajian khusus tentang muamalah itu dibahas dalam buku fikih muamalah. Isi dari kajian muamalah terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada pengkajian terakhir, pengkajian khusus tentang fikih muamalah itu dibagi di dalam 7 bagian yang bisa dilihat di layar kaca Anda semua. Yang pertama adalah tentang jual beli, yang kedua adalah tentang hibah, yang ketiga adalah tentang sewa menyewa, yang keempat adalah tentang pinjam meminjam, yang kelima adalah tentang perserikatan atau persekutuan atau hubungan kerjasama, yang keenam adalah pemberian jaminan usaha, dan yang terakhir ketujuh adalah perdamaian dalam melakukan transaksi. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk membahas materi ini lebih jauh, marilah kita sama-sama mendengarkan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam konsep pengelolaan harta, pada dasarnya kita manusia diberi kebebasan untuk mengelola harta benda, asalkan tidak menimbulkan perselisihan sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah yang barusan dibaca.
Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan rezeki yang besar, yang banyak dari langit dan bumi khusus untuk manusia, untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup, baik dipergunakan untuk kepentingan keluarga, untuk masyarakat, dan tentunya tidak melupakan kepada Sang Pencipta atau penyedia rezeki. Di dalam ayat lain juga, sama masih dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188, menjelaskan bahwa di dalam ayat ini, bahwa dalam pengelolaan harta benda, justru kita dilarang untuk menzalimi antara satu dengan yang lain. Pengelolaan harta benda, sekalipun diberi hak kepada pemilik harta benda secara bebas untuk mengelola harta benda, tetapi tentunya didasari pada asas-asas dan prinsip-prinsip pengelolaan harta yang diatur dalam Islam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hak atas harta yang dikaruniakan kepada umat manusia, tentunya diberi kewenangan untuk mengolah harta benda dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Tapi perlu diingat bahwa dalam pengelolaan harta benda dan pemanfaatan harta benda tentu tidak menzalimi orang lain dengan cara mengeksploitasi lahan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dan dilarang monopoli atau menguasai suatu harta tertentu demi untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan melupakan hak-hak masyarakat yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sering kita temui ada beberapa model, cara, atau bentuk atau sistem dalam pengelolaan ekonomi. Berikut ini akan disajikan 3 sistem pengelolaan ekonomi yang sering kita dapati, terutama juga di Indonesia. Yang pertama adalah ekonomi kapitalis, yang kedua adalah ekonomi sosialis, dan yang ketiga adalah ekonomi liberal. Ketiga sistem ekonomi ini adalah bentuk sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan harta atau modal itu mutlak dikuasai oleh swasta dan dimanfaatkan demi untuk kepentingan pribadi. Sedangkan ekonomi sosialis adalah kepemilikan pribadi, dalam hal ini swasta ya, bukan masyarakat. Kepemilikan pribadi dalam hal ini swasta, tidak diakui, tetapi kepemilikan harta itu menjadi hak bagi negara. Masyarakat hanya diberi kewenangan untuk mengolah harta, tetapi dia tidak dapat sosialis. Ekonomi sosialis ini adalah kepemilikan pribadi, masyarakat sebagai pemilik hak atas harta yang dimiliki tidak diakui. Justru yang menjadi hak milik atas harta masyarakat adalah negara.
Yang ketiga adalah ekonomi liberal. Ekonomi liberal adalah kepemilikan harta mutlak pribadi. Dalam hal ini adalah pihak swasta, masyarakat tidak diberi hak untuk memiliki harta secara mutlak, tetapi justru yang dimiliki adalah mereka yang memiliki kekuasaan dalam hal ini, kekuasaan modal dalam hal ini adalah swasta. Jadi kepemilikan harta mutlak milik pribadi, khususnya mereka penguasa modal. Dari mulai barang mentah sampai pada proses menjadi barang jadi. Sedangkan negara hadir hanya sebagai alat. Memahami sistem dan konsep ekonomi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, maka dengan demikian muncul pertanyaan, model, cara, atau sistem praktek ekonomi yang baik, yang benar-benar mengangkat harkat dan derajat manusia, yang benar-benar memberikan kewenangan hak kepada masyarakat sebagai pemilik harta. Pemilik harta benar-benar diperdayakan. Bagaimana caranya supaya sistem ekonomi ini perlu mengangkat derajat harkat dan martabat masyarakat? Maka perlu adanya satu sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Pertanyaan kemudian juga muncul, bagaimanakah praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam? Ikuti terus pembahasan selanjutnya. Sistem ekonomi yang benar-benar memperdayakan masyarakat sebagai hak pemilik atas harta yang dimilikinya, maka dalam hal ini diberikan konsep tentang model ekonomi Islam. Model ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang di dalamnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi 4 hal. Yang pertama adalah setiap transaksi mengikat kedua belah pihak. Contohnya ada penjual, ada pembeli. Kedua belah pihak diikat oleh satu transaksi. Yang kedua adalah setiap transaksi dapat dilakukan dengan cara yang benar, tidak menjalimi salah satu pihak dan tidak membatalkannya atau tidak batil. Yang ketiga adalah transaksi dapat dilakukan secara bebas, namun bertanggung jawab sesuai dengan syariat dan adab yang diatur dalam Islam. Yang keempat adalah transaksi dapat dilakukan dengan adil dan akad yang jelas serta tidak ada unsur riba atau penipuan di dalamnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, memahami konsep ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian membandingkan dengan sistem ekonomi yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam, mengangkat harkat dan derajat manusia, memperdayakan masyarakat sebagai pemilik hak atas harta yang dimiliki, maka muncul contoh berikut ini. Ibu Mina menjual tomat. Harga per kilogram sama dengan Rp20.000. Datanglah Bu Hani berkehendak membelinya. Bu Hani kemudian menawarkan tomat yang dijual Bu Mina
3 kg dengan harga Rp70.000. Tawaran Bu Hani diterima Bu Mina. Tawaran Bu Hani diterima dan Bu Mina pun memberikan 3 kg tomat tersebut dengan senang hati. Anak-anakku, tolong simak dengan baik-baik contoh ini, kemudian analisiskan contoh ini dengan prinsip ekonomi Islam yang ada di samping. Setelah Anda menganalisis, maka kemudian muncul pertanyaan. Yang pertama adalah, adakah penerapan prinsip ekonomi Islam dalam contoh di atas? Kalau memang ada, maka tentukan pernyataan mana yang termasuk dalam kategori prinsip ekonomi Islam 1, prinsip ekonomi Islam 2, prinsip ekonomi Islam 3, dan prinsip ekonomi 4. Maksud dari soal yang kedua ini adalah, anak-anak sekalian baca contoh ini, analisis, kemudian tentukan di pernyataan mana yang masuk dalam kategori yang memenuhi standar ekonomi Islam yang pertama. Pernyataan mana yang masuk dalam standar ekonomi yang memiliki prinsip pertama. Pernyataan yang berikut mana yang memenuhi standar prinsip ekonomi yang kedua, dan pernyataan mana yang memenuhi standar prinsip ekonomi yang ketiga, dan pernyataan mana yang memenuhi standar prinsip ekonomi yang keempat. Setelah Anda menganalisis, kemudian menjawab soal ini dengan baik, maka tulislah jawaban Anda di kertas folio atau kertas kuarto F4 atau di kertas double folio atau kertas bergaris atau di buku tugas pun bisa, dan serahkan ke Bapak Ibu guru di kelas. Baik anak-anakku sekalian, sampailah kita pada kesimpulan bahwa transaksi ekonomi Islam adalah transaksi yang didasari pada asas dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu asas ekonomi Islam adalah unity, yang artinya kesatuan, yaitu pada dasarnya harta itu milik Allah. Manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 dan 188. Dan yang ketiga adalah pengelolaan dan pemanfaatan harta. Perlu disadari bahwa dalam harta yang kita miliki juga menjadi hak atas milik orang lain. Demikian pembahasan kita kali ini tentang ekonomi Islam. Semoga menjadi bahan pengetahuan buat kita semua. Dan sudah disampaikan pada pertemuan awal bahwa khusus materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam dibagi dalam 3 part atau 3 bagian. Yang kita bahas ini adalah di part pertama. Nanti akan ada part atau bagian pembahasan yang kedua dan ketiga. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.